Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran daring lagi kita ya. Untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Yang untuk pembelajaran 1 kemarin mungkin kalian masih bingung ya, karena sudah pernah dilaksanakan pembelajaran 1 tapi kok diajarkan lagi. Kita bisa lihat di buku tema 2 yang pembelajaran 1 itu memang mengulang lagi ya. Jadi untuk yang tema 2 yang subtema pembelajaran 2 ini kita belajar tentang hemat air ya. Bisa kita lihat menunya apa saja? Menunya di sini ada tujuan, materi, evaluasi, kesimpulan, dan pesan moral. Untuk tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi air. Yang kedua, mampu menuliskan contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi air. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung. Dan untuk materinya yaitu untuk yang pertama yaitu hak terhadap air dan juga kewajiban terhadap air. Untuk hak terhadap air itu apa saja? Nah, contohnya apa? Haknya terhadap air itu apa dan contohnya apa bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut ya. Gambar pertama kita lihat. Sebelum gambarnya ini ada keterangan dulu ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Jadi kalau kita memperoleh hak itu harus melaksanakan kewajiban dulu ya. Salah satu contohnya adalah bentuk hak dalam penggunaan air, itu salah satu contohnya. Banyak ya hak-hak yang harus kita penuhi seperti hak kalian ke sekolah mendapat uang saku dari orang tua. Tapi kewajibanmu apa? Kewajibannya harus belajar yang rajin supaya pintar. Nah, itu salah satu contohnya. Maka gambar-gambarnya dapat kita lihat di sini. Contohnya adalah yang pertama adalah minum air. Itu adalah hak kita. Kita berhak minum air bersih ya. Hak kita mendapatkan air bersih untuk diminum. Ada lagi mendapatkan pengairan pada tanaman atau pada sawah. Nah, itu juga hak kita sebagai manusia mendapat hak untuk mengairi sawah. Hak terhadap tanaman ya. Tanamannya ini berhak mendapat air ya. Jadi dia berhak disiram dan kewajiban kalian adalah menyiramnya supaya tidak mati. Ada lagi untuk memasak, ini gambar memasak ya. Jadi haknya kita dapat memasak menggunakan air. Kemudian mandi ya. Mandi itu adalah kewajiban kalian supaya bersih, tetapi hak kita mendapatkan air untuk digunakan untuk mandi. Itu adalah hak contohnya. Dan yang kedua, kewajiban ya. Kewajiban itu apa dan contohnya bagaimana? Kita lihat kewajiban ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu salah satu bentuk kewajiban adalah kewajiban terhadap air, itu salah satunya ya. Kita lihat kewajiban terhadap air itu yang bagaimana. Di sini ada contoh-contoh gambar sudah mewakili kewajiban kita terhadap air. Ini gambarnya apa ini? Gambar anak mandi ya, menggunakan air ya. Kita mandi berhak menggunakan air. Kewajiban kita terhadap air bagaimana? Kita tidak boleh membuang-buang air ini secara cuma-cuma. Boleh kita menggunakan mandi, tapi tidak boleh berlebihan dalam pemakaian air ya. Jadi harus hemat. Kemudian ada lagi kewajiban kita terhadap air. Contohnya di sini ada anak mematikan keran ya. Kenapa harus dimatikan? Kalau keran yang sudah tidak dipakai, airnya yang sudah tidak dipakai, maka kewajiban kita untuk mematikan keran tersebut. Misalnya kita mengisi bak mandi sudah penuh, airnya meluber-luber keluar, maka kita segera kewajiban kita untuk mematikan keran tersebut supaya tidak membuang air dengan percuma. Nah, kita menggunakan air semestinya untuk membangun rumah ataupun dengan bangunan-bangunan yang lain ya. Kemudian ini contohnya
pada industri. Ternyata industri ini membutuhkan air yang sehingga dia membuangnya di tempat yang tidak semestinya. Makanya ini akan mengakibatkan apa? Polusi air. Jadi kita harus membuang limbah ini tadi ke tempat yang benar sehingga tidak mengotori saluran air ya. Contohnya di sini juga ada hentikan membuang sampah ke sungai. Jadi membuang sampah ke sungai ini selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan apa? Mengakibatkan polusi pada sungai sehingga sungai akan tercemar. Kalau tercemar, semua kehidupan yang ada di sungai akan menjadi mati karena ada penyakit. Jadi kewajiban kita juga menghindari atau menghentikan membuang sampah ke sungai. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang SBDP, tentang notasi angka, yaitu pada lagu Menanam Jagung. Kita lihat notasi angka itu seperti apa. Notasi angka merupakan salah satu percabangan dari notasi musik. Notasi angka berbentuk angka-angka yang terbentuk dalam partitur musik atau notasi balok ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di dalam solmisasi 1 diwakilkan do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Tangan nadanya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu tangan nadanya ya. Kemudian tanda titik di bawah sebanyak 1 atau lebih titik menandakan tanda nada rendah ya. Jadi pada not angka tadi, contohnya di sini ya, not angka yang tidak ada titiknya dia dinyanyikan dikeluarkan suaranya secara normal, do re mi fa. Tapi kalau rendah dikeluarkan titik di bawahnya jadi do re mi fa sol. Nah, itu rendah. Ya, jadi bedanya yang normal biasa, yang tanda titik di bawah dia akan rendah. Tanda titik di atas sebanyak 1 atau lebih titik menandakan nada tinggi. Contohnya juga seperti itu. Kalau nadanya angkanya diberi titik di atasnya dia akan tinggi. Do re mi fa. Kalau biasa kan do re mi fa. Kalau di atas tinggi do re mi fa. Nah, semakin tinggi hingga membentuk nada yang bagus ya. Tanda nada titik di atas akan lebih tinggi, yang rendah menjadi rendah. Kita bisa lihat pada buku kalian, di buku tema 2 pembelajaran 2 ada teks lagu menanam jagung. Di situ juga ada not angkanya ya. Ada juga teksnya. Sudah pernah kan lagu menanam jagung? Ayo kawan kita bersama. Nah, seperti itu. Berarti kalau dibuat not angkanya kita nyanyikan sol do mi do, sol sol la si do, seperti itu. Dan selanjutnya nanti coba kalian ya, kalian coba nyanyikan dengan not angkanya seperti apa ya. Untuk selanjutnya kita lihat let's sing together. Ayo bernyanyi bersama. Kita coba di sini ya. Ada nggak di sini? Coba kita lihat. Ada contoh lagunya enggak? Ini. Mungkin kita bisa bernyanyi bersama ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanamnya longgar, jagungku tanam. Boleh sambil membaca teksnya yang ada di buku ya.
Cangkul, cangkul, cangkul gembira. Kita itu anak-anak ya, nanti bisa dinyanyikan sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat evaluasinya apa evaluasinya di sini. Apa evaluasinya? Ya. Kita lihat evaluasinya anak-anak. Nah, untuk evaluasi nanti kita bisa lihat ada Google Form yang dari Pak Hendri nanti ya. Kita lihat di sini nanti. Dan kesimpulannya adalah, coba kita lihat kesimpulannya, bahwa manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang, terutama hak dan kewajiban terhadap air. Saat kita bernyanyi, kita harus memperhatikan notasi angka, karena pada notasi angka terdapat tanda titik yang menentukan lagu itu dinyanyikan dengan nada rendah atau nada tinggi. Untuk pesan moralnya kali ini, kita wajib hemat air demi kelangsungan kehidupan generasi berikutnya agar tetap dapat menikmati kejernihan air. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Tetap pakai masker ya, karena keadaan masih belum normal. Kita biarpun masih sudah new normal, tapi kita harus tetap waspada dengan keadaan sekarang ya. Kalau keluar, kalau tidak perlu, tidak usah keluar, hindari kerumunan ya. Tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Akhir kalam dari Mas Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.